melihat sebenarnya peluncurannya dari beberapa hari lalu, tetapi bagaimana ini mungkin bisa mendapatkan cerita yang bisa lebih dalam dan cerita yang bisa lebih jelas. Dan apabila mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, jadi silakan bertanya di sini. Teman-teman pengaruh juga ada di Kata Mayong, Yoriko, dan juga Oka Antara yang juga mereka memiliki niat terus untuk mendukung Paralimpiade ini, Paralimpik ya gitu. Nah, dalam 6 minggu kemarin persiapan sebenarnya agak-agak terburu-buru untuk tim kami, karena biasanya kan kita tuh mempersiapkan sesuatu tuh agak lebih panjang, tapi mungkin kemarin karena suntikan semangat dan juga kita sama-sama memiliki visi sama, yaitu untuk memperkenalkan Indonesia, apalagi melihat event internasional, dan juga tujuan utamanya adalah untuk memberikan booster semangat bagi para atlet-atlet yang akan berlaga di sana. Jadilah dalam beberapa minggu itu kita istilahnya adalah push ourselves to the limit ya, jadi istilahnya kita berjuang bersama-sama juga untuk menghasilkan satu karya terbaik untuk event ini. Nah, kalau nanti mungkin teman-teman akan dibagikan press release juga bahwa namanya itu adalah Sandia di Skala untuk motifnya ini ya. Sandia di Skala ini, Sandia berarti adalah unity atau persatuan, dan di skala itu artinya adalah kekuatan ya, jadi kesatuan untuk kekuatan. Walaupun beragam, tetapi kita adalah satu Indonesia. Dan kalau dilihat dari motifnya, mungkin saya sekarang bicara tentang motifnya ini sebenarnya terinspirasi dari sayap burung Garuda ya teman-teman ya, seperti bulu-bulunya Garuda. Nah, kemudian kita kasih warna, ada merah putih Indonesia, kemudian ada emas, yang memang warna-warna ini ada di gambar burung Garuda, dan juga memperlihatkan bagaimana kita memiliki optimisme yang seperti emas ya, untuk menyongsong Indonesia emas, dan juga karakter emas yang ada di diri kita masing-masing gitu. Nah, kemudian dari segi placement atau penempatan posisinya pun juga kita bikin posisi seperti aliran air yang mengalir, tapi kalau misalnya kita kencingkan itu dari depan seperti sayap Garuda yang sedang mengembangkan sayapnya gitu. Nah, tetapi ada juga yang melihatnya seperti air, betul juga gitu, karena lebih sebagian besar dari wilayah Indonesia itu kita adalah perairan gitu. Nah, kemudian kami juga bekerja sama dengan sangat erat dengan Mills, jadi semuanya paralel. Ketika kami mengembangkan motif, kita juga mengembangkan dari segi cutting, dari segi looknya mau seperti apa. Dan terima kasih juga nih dari pihak Mills yang sangat bisa kerja, effortnya cepat banget. Hari ini kita dari tim kita kasih desain, tiba-tiba besoknya jadi gitu. Jadi benar-benar nih kalau kita ada spiritnya sama ya gitu, sama-sama kita ingin menghasilkan atau mempersembahkan yang terbaik buat Indonesia gitu. Nah, adapun yang nanti banyak banget ketika kita launching itu, banyak sekali yang nge-DM ke saya, banyak juga yang langsung menghubungi, mereka ingin membeli gitu. Jadi memang benar bahwa ini kita koleksi terbatas ini kita hadirkan di pasar dalam dalam jumlah yang terbatas gitu ya. Dan yang nanti akan ada di pasar itu adalah jaket, long pants, dan jersey ya Pak ya? Oh, jersey belakangan. Jadi itu sih. Jadi kita juga senang sekali melihat antusiasme dari teman-teman yang melihat ketika itu di present ya, bagaimana kemudian mereka pengen punya nih agar ada kenangan gitu dari event Paralimpik. Jadi nantinya akan dipakai juga tim Paralimpik Indonesia di Paris saat parade penutupan acara di Paris. Jadi di show ke dunia luar lagi hasil desain Indonesia. Iya, dan itu juga ketika di mention itu juga kita, saya aja merinding ya. Jadi senang banget ya, karena ketika kita tidak bisa ada di sana, tetapi melalui motif, melalui desain kita bisa tetap support para atlet-atlet kita, ditambah juga dengan ada ceritanya, sehingga ketika mereka memakai tidak hanya memakai tetapi juga
di situ mereka bisa melihat bahwa banyak sekali dukungan dari Indonesia untuk mereka berlaga di sana. Ya, mungkin dari saya tidak banyak lebar. Yang pertama saya ingin mengucapkan apresiasi dan juga terima kasih kepada Mills, dan khususnya ini perancang kebanggaan kita, bisa bilang anak muda. Usia 40 berapa lagi? Masih masuk kategori anak muda kalau pakai PBB. Dan Mas Didit Maulana, di mana yang sudah memberikan kontribusi untuk desain dari pakaian dan juga untuk parade di Paralimpiade, dan di mana ini besok hari ini ya Pak, hari ini kita melakukan today ya, hari ini akan ada opening ceremony dari Paralimpiade, dan ini saya dari preskon ini langsung menuju bandara untuk mengejar, memberikan support langsung pada atlet kita. Kita mengirimkan 36 atlet, kenaikan yang signifikan dari sebelumnya hanya 23 atlet, dan saya sangat bahagia dan senang. Ini dari sejak Olimpiade dan Paralimpiade, mungkin ini kita mulai strategi dan tren baru di mana kita berkolaborasi dengan desainer-desainer muda hebat kita yang berasal asli Indonesia, tapi di kancah global ini makin melejit. Di Olimpiade ada Mas Didit Prabowo, dan di Paralimpiade Mas Didit Maulana. Namanya bisa kebetulan, di mana dua-duanya sama-sama paling tinggi kalau di dunia fashion culture-nya, tapi memiliki gaya yang memiliki ciri khas yang berbeda, tapi memiliki tempat tersendiri masing-masing dan hebat di dunia fashion, khususnya di pasar internasional. Jadi ini ke depan yang kita ingin padukan bagaimana potensi yang pertama anak muda, potensi olahraga, potensi kreatif, dan juga potensi industri ekonomi dan olahraganya bisa bersatu padu dan bisa saling menguatkan. Inilah yang kita kenapa dari Olimpiade kemarin kita berpikir ini jersinya, ini desain jaketnya nggak boleh desain standar, harus kita angkat juga desainer-desainer muda kita di kancah dunia. Dan sekali lagi terima kasih, semoga ini nanti bisa diproduksi massal karena saya yakin peminatnya sangat banyak. Ini kejadian juga saat kemarin di Olimpiade, dan alhamdulillah langsung produksi massal dan laku sekali. Dan ini saya rasa juga akan mengalami hal yang demikian. Ini otomatis sudah menaikkan animo dan rasa kecintaan masyarakat untuk mendukung para atlet kita yang berjuang di dunia. Dan semoga ini juga menambahkan motivasi dan percaya diri para atlet yang akan bertanding khususnya di Paralimpiade. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lagi 3, 2, 1. Terima kasih. Bisa memulai budaya baru dan cara baru di mana selain mengangkat prestasi anak-anak muda yang lolos kualifikasi di Olimpiade dan Paralimpiade, tapi kita juga bisa mengangkat bagaimana potensi desainer muda kita ini ke kancah dunia. Dan hasilnya saya yakin baik di Olimpiade dan Paralimpiade ini sangat memuaskan dan masyarakat nih animonya sangat tinggi sekali. Makanya tadi saya bercerita ke Pak Didit Maulana dan dari Stephen Mills, ini lebih baik diproduksi massal juga karena belajar dari kemarin Olimpiade ini animonya sangat tinggi dan masyarakat laku borong kemarin yang desain dari Mas Didit Prabowo Olimpiade, dan saya yakin ini juga demikian karena di sosmed juga sudah mulai ramai. Menteri, soal atlet Paralimpiade kita gimana untuk menjaga konsistensi untuk peraih? Ya, yang pasti pertama-tama saya sudah memberikan apresiasi kepada NPC dan juga persiapan Paralimpik kita karena dari segi kualifikasi atlet ini naiknya signifikan 12 atau 13 atlet. Ini kan kalau di kancah dunia atau Paralimpik ini
angka yang tidak kecil. Jadi dari situ sudah harus kita apresiasi dan banggakan. Ini tinggal bagaimana potensi-potensi medali emas dan lainnya ini bisa diraih. Jadi kita akan hadir langsung bagaimana melihat dan menyemangati kontingen kita. Untuk targetnya berapa? Target ya lebih baik dari yang sebelumnya. Kita kalau untuk di Olimpiade dan Paralimpiade ini tidak ingin terlalu mengumbar target karena kita tahu tingkat kompetisinya ini gapnya sangat jauh dibanding Asian Games apalagi SEA Games. Jadi ini kita harus benar-benar menjaga mentalitas para atlet dan harus memberikan vibes yang positif ke seluruh atlet dalam perhelatan ini. Pak, soal bonusnya apakah sama? Bonus pasti sama. Itu kan sudah menjadi suatu aturan baku dan sudah menjadi kebiasaan Bapak Presiden yang sama ini memberikan perlakuan yang sama dan tidak pernah berbeda. Oke. Siap. Mas, yang lainnya Mas, soal bola PSSI di IKN, mungkin bisa digambarkan sedikit kondisi di sana gimana? Ya, kemarin saya sama berdua Bapak Presiden sempat saat di IKN 4 hari mengisi kegiatan dengan sedikit jalan sehat di training center IKN, di mana udah jadi 2,5 lapangan. Tahap pertama sangat baik untuk rumput dan sintetisnya, dan kemarin juga dormitory-nya sudah jadi, itu sangat baik yang nantinya bisa dipakai buat kalau tidak salah 4 grup putri dan putra. Kemarin saya juga sudah coba juga tidur di situ, dan itu kemarin sudah mulai ditanam pohon. Rencana ada 450 pohon yang mengelilingi jadi agar rindang, dan ini nanti ke depannya juga cabur-cabur lain, pengembangan training centernya juga akan seperti ini. Makanya kemarin waktu melihat Bapak Presiden di situ, Bapak Presiden semangat bagaimana menanti yang di Cibubur, dan alhamdulillah gara-gara lihat IKN juga langsung meminta badminton di Cipayung dilakukan modernisasi. Ini kan kabarnya jadi konfirmasi September bisa dipakai. Yang PSSI. Iya, sudah. Nah, itu berarti nanti timnas untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia akan coba di situ. Mungkin kemarin saya tanya PSSI yang akan di situ dulu, yang untuk under 23, 20, 17. Kalau tidak salah, September. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana kepastiannya akan digunakan siapa perdananya. Mas Menteri, kemarin kalau nggak salah untuk fasilitas di Cibubur, Mas Menteri bilang standarnya melebihi standar yang dimiliki Jepang. Yes. Itu gimana? Ya, jadi kita membangun Youth Elite Training Center Cibubur ini merujuk pada standar di Ajinomoto Jepang, di mana nanti rencana di tahap awal ini untuk 12 cabang olahraga yang hampir semuanya Olympic numbers, dari angkat besi, wall climbing, gimnastik, ada bela diri juga, untuk badminton junior di sini juga sudah ada, renang, atletik. Nah, ini kita berharap ini walaupun kita memiliki benchmark Ajinomoto, tapi kita sudah minta ini dicari pengembangannya harus melebihi. Mas Menteri, penegasan aja tadi yang di Cipayung itu direnov. Nanti kalau yang untuk di Subang sebelumnya ini? Nah, jadi untuk badminton ini ada 2 kemungkinan. Dari PBSI memberikan ajuan itu yang di Cipayung untuk modernisasi renovasi, tapi untuk pembangunan mereka ada berbicara dan mengajukan opportunity itu di Subang karena tanahnya lebih besar dan mungkin dari segi daerah dan juga cuacanya lebih baik untuk meningkatkan VO2 max. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak.